Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-walihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baiti ajmin, amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram jamil habaib wal asatid, demi seluruh jamaah Majlis Nurul Syafa'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, beserta taufik hidayahnya, kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka berzikir kepada Allah, menyebut Allah, memuji Allah dengan zikir, memuji Rasulullah dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan, insya-Allah, perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat-malaikatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tersampaikan kepada manusia yang paling sempurna, kepada manusia yang paling indah, kepada manusia yang paling tampan, kepada manusia yang paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang soleh hingga yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita yang rajin, yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita yang hatinya terpaut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita mendapatkan syafaatul uzla baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamah. Kita semua diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini Al-Fakir tidak banyak bicara. Al-Fakir memohonkan kepada ustaz kita, Ustaz Ustaz Ahmad Tahir, Al-Fakir mohon untuk memberikan sedikit siraman kepada jamaah. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan balighu anni wala ayah, insyaallah menjadi pedoman bagi kita. Kita jalani yang baik, kita jalani, insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada beliau. Ustaz Ahmad Tahir, fadhil mashkur. Ayo fadhil pimpin apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Jamaah Nur Syafa'ah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah serta inayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menghadiri majlis yang mulia ini
menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di majelis ini kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini Al-Faqir diberikan kesempatan oleh Al-Habib untuk menyampaikan nasihat kepada kita semua dan khususnya kepada diri Al-Faqir sendiri. Mudah-mudahan yang Al-Faqir sampaikan dapat kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang telah kita bacakan tadi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Artinya ketakwaan yang sebenar-benarnya. Bukan ketakwaan yang ece-ece, bukan ketakwaan yang asal di mulut, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk benar-benar takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena takwa ini Allah juga sampaikan dalam ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya ketakwaan ini adalah bekal yang paling baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, persiapkan bekal kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bekal untuk apa? Untuk menghadapi hari akhirat. Bekal dunia mungkin kita telah banyak mempersiapkannya, tetapi bekal untuk akhirat kita bagaimana? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa tazawwadu, maka persiapkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbekallah. Bekal apa? Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalmu yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi hari akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa dengan yang sebenar-benarnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat sesudahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, janganlah kalian wafat, kata Allah Subhanahu wa taala, illa wa antum muslimun, kecuali kalian telah menjadi orang muslim, kecuali kalian telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti muslim artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati. Padahal kita sendiri tidak tahu kapan kita mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, janganlah kalian mati, kata Allah. Sehingga artinya apa? Kapanpun, setiap saat, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena umur kita tidak tahu. Mungkin kita sekarang masih diberikan umur, mungkin sekarang masih diberikan kekuatan, masih diberikan rizki dan yang lainnya, tetapi tidak ada yang bisa menjamin besok kita akan hidup seperti sekarang. Tidak ada yang bisa menjamin besok kita akan bernapas seperti sekarang.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk bertakwa pada setiap saat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebaik-baiknya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan dapat berguna dalam kehidupan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz. Jadi bekal hidup yang paling baik yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra. Takwa yang di dalam Al-Quran diterangkan ada sebagian bahwasanya alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra. Siapakah orang yang bertakwa? Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan senang. Kalau ngimpakin harta dalam keadaan senang itu biasa. Jadi kalau orang lagi punya ada hartanya, mudah berinfak. Yang paling susah itu enggak ada. Kalau lagi enggak ada itu susah gitu. Kenapa Allah letakkan fisyarra dalam keadaan sulit? Karena memang di situ ujiannya bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sesulit apapun, dia masih tetap mau memikirkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Wadharra dalam keadaan senang, sudah otomatis kalau kesenangan itu dimiliki oleh seseorang, kalau dia benar bertakwa kepada Allah, kalau kekayaan itu di tangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, otomatis, secara otomatis harta itu akan tersalurkan kepada orang-orang yang tidak senang atau susah, dalam arti susah dalam hartanya. Wal kazimin al ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ini orang yang mampu menahan amarahnya udah mendekati jenjang kewalian. Kenapa? Kalau kata guru sekumpul itu, mau jadi wali itu cuma 2 syaratnya. Pemurah dan tidak pemarah. Pemurah, tidak pemarah. Di awal tadi sudah dikatakan, kalau orang pemurah ini, dalam adapun duitnya 100.000 tetap dia bagi. Kalau ada duitnya 10.000 tetap dia bagi. Kalau ada duitnya 1.000 tetap dia bagi. Itulah orang-orang yang pemurah, tidak memikirkan dia hanya mau berbagi kalau dia dalam keadaan senang. Begitulah orang-orang yang pemurah. Wal kazimin al ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan apapun marah. Sudah bukankah marah sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana menipis memikis oleh amarah-amarah. Kalau kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Yang diajarkan Rasulullah, kalau kita dalam keadaan emosi itu dalam keadaan berdiri, maka duduk. Tak mampu juga, maka berbaring. Tak mampu juga, berdiri ambil wudhu. Sudah diajari Rasulullah SAW bagaimana kita tidak meluapkan amarah kita. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan manusia. Makanya Al-Fakir bilang, jangan pernah ada ketidaksukaan kepada hamba Allah, makhluk Allah ada di dalam hati kita. Kalau marah, wajar, manusiawi, keluarkan secara manusiawinya kalau kita marah-marah kan sih. Tapi jangan pernah ada titik kebencian kepada orang lain selain daripada kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati titik ketidaksukaan kepada orang lain. Itulah orang-orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin.
dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rentetan dari yang pertama, orang yang senantiasa berinfakkan hartanya dalam keadaan susah dan senang, orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Dan ketika 3 rentetan itu bisa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wallahu alam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi millah salatan wa salaman